eh, kalkulatornya saya pakai biner 1. Oh, ini konversi ya. Dah lewat saja lah komentar. Oke, kita percepat. Ada oktet. Nah, karena ini hanya pendukung saja yang perlu Anda ketahui, tidak menjadi penting, nggak penting juga sih, tapi ada yang lebih penting. Istilah pengelambatan IP yang pertama tadi ada bit, kemudian ada oktet. Oktet itu oktet atau blok, biasa disebut seperti itu. Dalam satu IP address memiliki 4 oktet atau 4 blok. Contoh, saya contohkan IP address kelas C 192.168.1 titik atau 10.1. Nah, ini ada oktet pertama, oktet kedua, oktet ketiga, dan oktet keempat. Masing-masing oktet dipisahkan dengan titik ya, dipisah dengan titik. Nah, dari mana angka 192.168.10.1 ini sebetulnya termasuk ke dalam kategori IP kelas C, yang mana oktet pertamanya, ciri-ciri IP kelas C itu mulai dari 192 sampai 223 sampai berapa nih? Nah, 223 ya, benar. Sampai 223. Sedangkan 168.10.1-nya itu merupakan jadi kelas C itu 3 oktet pertamanya, ingat, 3 oktet pertama adalah network ID dan 1 oktet terakhir disebut host ID. Jadi network ID itu sebuah identifikasi jaringan pada sebuah alamat network, kemudian atau disebut juga kelompok jaringannya. Nah, kalau yang terakhir ini host ID adalah penggunanya. Jadi misalkan komputer yang ke-1 pada suatu lab, ini network ID-nya seperti ini, host ID-nya 1. Komputer yang kedua, host ID-nya 2. Komputer yang ketiga 3, dan seterusnya. Ini 2, ini 3, dan seterusnya, sebanyak jumlah komputer yang ada pada lab tersebut. Nah, pertanyaan kedua yang sering muncul, kenapa harus dicontohkan 192.168.10.1? Saya juga bingung itu, teman-teman. Saya baca-baca di internet, ternyata dari zaman saya sekolah, saya kuliah dulu, saya sharing dengan master jaringan, selalu tertawa kalau ada pertanyaan seperti itu. Kenapa harus contohkan 192.168 sekian-sekian? Padahal alamat itu banyak. Nanti ada penjelasan berikutnya di bawah mengenai pemahaman kenapa dari berapa rentangnya sampai berapa. Nah, pertanyaan ketiga ini ada lalu oktet itu sama dengan 8 bit. Nah, bitnya dari mana? Sedangkan di sini adalah angka desimal. Jadi kita pahami di sini angka desimal, ini desimal place. Jadi xxx titik xxx xxx xxx. Oke, seperti ini. Ini maaf. Ini oktet ke-1, oktet kedua, 3, dan keempat ya. Ini oktet ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, seperti itu kurang lebih. Jadi ini XXX saya hanya membuat notasi penulisan saja, bahwasanya ada 3 blok atau 3 oktet. Masing-masing oktet ini memiliki nilai yang biasa kita kenal pada angka desimal, yaitu angka 0 sampai 9 dan seterusnya. Itu angka desimal yang bisa dipahami oleh kita sebagai pengguna. Tetapi perlu kita ketahui bahwa komputer itu tidak akan paham. Komputer hanya akan mengerti bahasa yang dia tahu hanyalah sebuah
biner yang bernilai 0 dan 1. Jadi biner itu merupakan bahasa yang bisa dipahami oleh komputer. Nah, untuk pengguna sendiri, manusia tidak akan tahu angka biner kecuali kita mempelajarinya. Berbeda dengan komputer, dia tidak akan tahu angka desimal karena komputer bukan manusia, komputer mesin. Jadi dia tidak bisa mempelajari desimal. Jadi istilahnya kita yang harus ngelehan, kita yang belajar konversi biner dan sebagainya. Itu sudah dipelajari di pelajaran Siskom. Nah, sekarang ini notasinya seperti ini. Lalu hubungannya seperti apa? Nah, di sini ada di balik angka ini XXX ini satu oktet itu bernilai 8 bit. Contoh seperti ini: 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini adalah 1 oktet, 2 oktet, 3 oktet, 4 oktet. Dalam satu IP address itu ada 4 oktet. Oktet pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini contoh oktet dalam satu alamat atau jiwa lupa. 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8. Wah, lebih pemirsa. Oke, nggak apa-apa. Ini contoh 0 dan contoh 1. Seperti itu. Bagaimana kalau ada kolaborasi? Dan memang harus ada seperti itu pada saat kita memilih angka IP. Contoh ini 192 itu dikonversinya jadi berapa? Saya coba cek 192. Sorry, kok nggak bisa? Oh, ini desimal 192 1100 nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi jawaban sekarang 168. Coba kita cek 168 itu binernya seperti ini, titik nih. Jadi maksud saya gini, ini dibalik angka 192 168 10.10 dia memiliki nilai biner seperti ini: 192 110000 sejumlah 8 bit, 168 1010 1000 titik 10. 10-nya berapa nih? 10 itu kalau nggak salah 1000 ya. 10. Nah, ya 1010. Berarti di sini 1010. Lah kok gimana? Kita ini satuannya 8 bit. Ini 8 bit, ini 8 bit jumlahnya. Ini kok ada 4? Kita tambahkan saja 0 di awalnya, 4 buah. 1 2 3 4. Ini untuk konversi dari 10. Dan untuk 1 itu 1 ya 1, tetapi untuk 8 digitnya kita tambahkan 0 sebanyak 7 berarti ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, kurang lebih seperti ini penjelasan dari mana asal muasal bit yang dimaksud dalam sebuah oktet. Jadi kesimpulannya adalah IP address merupakan angka deretan biner yang bisa sebagai identitas sebuah pengguna komputer pada suatu jaringan, dan komputer hanya mengenal angka biner, tidak angka desimal atau yang lainnya. Jadi konversi yang digunakan adalah kurang lebih biner ke desimal dan desimal ke biner dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya, nanti ada contoh alamat IP yang lain, kelas A, kelas B, kelas C, dan seterusnya. Komputer akan menerjemahkan secara otomatis berapa IP dalam angka biner yang kita masukkan sebuah desimal. Angka binernya akan diterjemahkan sendiri oleh komputer dan seterusnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini alamat network, ada alamat broadcast.
Alamat network memberikan identifikasi unik sebuah jaringan komputer. Alamat broadcast, alamat yang digunakan komputer dalam jaringan untuk mengirimkan informasi ke semua komputer yang terhubung dalam jaringan. Saya tidak akan menjelaskan dulu ini alamat network dan broadcast karena nanti ada kaitannya dengan materi yang berikutnya. Kita lewat saja dulu ya. Kesimpulannya bla bla bla. Kemudian ciri-ciri IP versi 4 itu, kita fokusnya ke IP versi 4. Di sini sorry pemirsa. Nah, perlu teman-teman ketahui panjang alamat IP kelas versi 4 ini seperti ini. Nah, ini tabelnya IP kelas A, B, C, D, E. Kita fokus saja ke kelas A, B, dan C. Nah, di mana kriteria atau ciri-ciri IP kelas A itu, intinya semua IP itu terdapat 4 oktet. Nah, oktet yang pertama itu disebut